sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memberkati engkau sekalian dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berbahagialah karena Tuhan begitu mengasihimu. Karena kasih sayangnya kita boleh datang dari berbagai tempat kita, berkumpul beribadah di rumahnya dalam satu pesta besar, yaitu rangkaian pesta Paskah, yakni pesta kenaikan Tuhan Yesus. Itu yang membuktikan dia yang pernah datang dari surga, lalu dia akan pulang kembali juga ke surga. Nah, di sanalah satu hal, lewat perayaan ini kita boleh mengatakan, apakah surga itu ada? Ada. Siapa yang sudah pernah dari sana? Yesus. Siapa yang akan ke sana? Saya. Luar biasa. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dengarkanlah firman Tuhan dalam pesta besar kita hari ini, yaitu yang diambil dari Evangelium Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-44 sampai 53. Saya baca buat kita sekalian, tentramkanlah hati dan pikiranmu. Demikianlah firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betani. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada dalam bait Allah, memuliakan Allah. Sampai di sana pembacaan firman. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ternyata di tengah-tengah kehidupan kita di dunia ini, satu hal peristiwa yang besar yang menggetarkan jiwa, tetapi lambat tapi pasti itu mulai menurun dan hampir-hampir kehilangan pesona. Itu terjadi pada peristiwa Paskah ketika Yesus bangkit. Awalnya mereka sangat tergetar, benar firman tergenapi. Saudara-saudara, tahukah engkau apa pesan Yesus ketika mereka bertemu dengan Yesus yang sudah bangkit itu? Satu, yaitu pergi dan jadilah saksi. Saksikan ini. Saudara, coba kita mencermati kira-kira apa sih yang harus dikatakan menjadi saksi. Saksi itu tidak harus saksi verbal saja. Dan itu nggak berlaku kalau saksi verbal dalam iman kita. Apakah itu saksi verbal? Ini memang kadang dibutuhkan di dalam katakanlah satu pengadilan, yaitu mereka yang memiliki keahlian dan sering dianggap untuk menilai satu kejadian dari sudut keilmiahannya. Maka seringkali itu disebut sebagai saksi ahli sesuai dengan pendidikannya,
keahliannya. Dan biasanya itu dibayar. Gitu. Tapi saksi tidak. Kalau yang nonverbal, mereka tidak pernah berkata menurut mereka. Enggak. Mereka tidak pernah berkata kami dulu. Tetapi mereka adalah orang yang terlibat dan melihat langsung peristiwa itu, dan kegunaannya adalah untuk menularkan kejadian itu kepada orang lain, sehingga kalau itu sukacita tidak berhenti hanya pada dia saja, kalau itu sesuatu yang menyakitkan hati tidak berhenti kepada dia saja. Maka seorang saksi itu sangat-sangat dibutuhkan untuk menyampaikan satu kebenaran, satu message yang jelas. Jadi nggak pernah seorang saksi mengatakan anggohamina jolo songonon hanya untuk menaikkan wibawanya. Enggak. Kita yang sering seperti itu. Ada banyak warga jemaat yang seperti itu. Audo najolo tolu periode pemanitia pembangunan on. Jadi begini. Lalu kalau kau mau menjadi ketua panitia pembangunan, kalau kau penyumbang pembangunan, mau apa? Apakah semua harus bersujud kepadamu untuk melakukan satu program? Itu gak benar. Kenapa? Karena perintah Tuhan itu apa? Engkau harus menjadi saksiku untuk menularkan sukacita ini, dan sukacita itu tidak berhenti kepadamu, sehingga barang siapa yang mendengar kesaksianmu, imannya bertumbuh dan dia berbuah. Lalu kalau engkau bersaksi, itu tidak verbal, itu harus terlihat dari perkataan, perbuatan, dan buah yang kamu hasilkan. Itu. Jadi nggak boleh ada orang yang mengatakan sayalah saksi Kristus, tetapi hidupnya nggak benar. Memang ada banyak orang yang pintar bercerita tentang Kristus, banyak orang yang pintar bercerita tentang firman Tuhan, tapi kehidupannya sangat berantakan. Atau jangan-jangan dia menjadi tokoh atau toksit dalam satu perkumpulan di gereja itu, di perkumpulannya, di lingkungannya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nas ini, perayaan kita ini ingin menyampaikan kepada kita, jangan sampai sukacita Paskah itu berhenti pada seremoni. Gitu? Hampir setiap kumpulan melakukan ini Paskah kami. Paskah kami berlangsung di puncak, di villa sana, di villa sana. Saudara tahu apa kehendak Yesus dalam perayaan Paskah? Menjadi saksi. Saksi apa? Bukan saksi verbal. Bukan saksi hanya berkata menurut ini atau katanya. Seorang saksi yang terlibat dalam suatu peristiwa, yang menyaksikan suatu peristiwa, tidak akan pernah berkata katanya, menurut mereka. Tidak. Tapi seorang saksi akan mengatakan inilah kebaikan dan inilah kebenaran, ayo kita lakukan itu. Betul? Setuju? Adakah yang mau jadi saksi Tuhan di sini? Ada? Kenapa takut? Ada? Kalau ada yang mau menjadi saksi Kristus, berarti ada yang mau melayani. Takut? Ada yang mau melayani? Enggak ada. Ada? Ya, kita harus menghayati satu lagu itu, melayani. Coba kita nyanyikan sedikit.
lebih sungguh melayani, lebih sungguh melayani kepadaku, lebih sungguh. Ini seruan terbesar Kristus. Ini seruan terbesar Kristus pada Paskah dan hari kenaikan ini, supaya setiap orang yang beriman kepadanya mau menjadi saksi. Dan ketika kita mau menjadi saksi, kita mau melayani. Kalau kita melayani, nama kita disebut apa? Apa? Kalau pelayan pekerjaannya untuk memuliakan siapa? Jangan cari kemuliaan kalau kamu menjadi pelayan. Betul? Para ladu, jangan cari kemuliaan. Saya, pendeta juga, jangan cari kemuliaan kalau kita mau menjadi pelayan. Karena apa? Orang yang melayani harus bersedia menjadikan orang yang dilayaninya, sesuatu yang dilayaninya harus di depan, dimuliakan. Ya kan? Karena dari sekolah minggu itu juga udah kita ajarkan. Ya. Kristus di muka, aku di belakang. Kan gitu katanya ya. Sampai sekolah minggu, mulai dari sekolah minggu itu kita ajarkan. Kenapa setelah dewasa? Kenapa setelah jadi jemaat yang dewasa, ada banyak di antara kita yang mau suka untuk menjadi orang-orang yang dimuliakan di gerejamu, di persekutuanmu, di perkampunganmu. Lalu kemana firman Tuhan yang engkau dengar? Lalu di mana kesaksianmu selama ini? Di mana? Apakah engkau pernah berpikir atau mengosongkan diri, ya Tuhan, aku sudah sekian puluh tahun umurku, aku sudah sekian puluh tahun mengenal Engkau, sudah 10 tahun aku, berpuluh tahun aku menyaksikan, aku percaya kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Aku nggak tahu tadi mana buahku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, yang datang pada hari ini beribadah, kedatanganmu adalah untuk meneruskan semangat Paskah pada hari kebangkitan ini. Yesus bangkit dari orang mati. Dia masih di dunia ini. Untuk apa? Untuk memperlengkapi para murid-murid supaya lebih siap. Dan untuk mengalami satu peristiwa atau relationship yang luar biasa dengan Yesus. Sehingga mereka akhirnya tidak lagi bersembunyi di belakang, tapi mereka sudah menjadi garis terdepan. Mereka tidak lagi menjadi murid, tapi menjadi guru. Engkau sekalian orang yang sudah dibaptis di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, engkau sekalian yang sudah menyaksikan Kristus, engkau tidak lagi di belakang. Dan ketika ada orang bertanya apakah Kristus itu, apakah keselamatan itu, engkau tidak lagi berkata, katanya sih seperti ini. Enggak. Engkau boleh jawab, tidak hanya jawaban verbal, tetapi ketika perilakumu menunjukkan bahwa engkau adalah sosok yang percaya, menunjukkan bahwa kau sosok orang yang beriman, maka orang lain akan berkata, benarlah itu anak Allah, benarlah itu pengikut Kristus, karena dia berpikir untuk kebaikan, dia berbicara penuh kesejukan, dia bertindak penuh dengan kesejukan, dan kehadirannya dalam setiap suasana melahirkan damai sejahtera.
Jadi tidak hanya Kristen dalam verbal, tidak hanya pengikut Kristus yang verbal. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, maka kita boleh berkata bahwa kenaikan Yesus ke surga itu bukan menunjukkan keterpisahan murid dengan Yesus, bukan memaksudkan bahwa kita terpisah dengan Yesus. Ketika Yesus naik ke surga, maka relationship kita, hubungan relasi kita dengan Yesus akan semakin erat, semakin kuat, karena engkau tidak lagi murid. Tidak lagi murid, tetapi menjadi guru. Para pelayan, engkau tidak lagi menjadi murid, tapi engkau menjadi guru. Garis terdepan menghadapi segala sesuatu. Itu makanya Yesus pernah berkata, saya mengutus engkau seperti domba ke sarang, ke sarang serigala. Songon biru-biru dohamu husuru tutonga-tongani babian. Gitu? Biru-biru maradepon babiat tahu sibul kahod doi. Karena serigala, babiat itu akan selalu menunjukkan cengkramannya, kekuatannya. Tapi saudara ketahuilah, aku tidak pernah membiarkanmu. Aku selalu menyertaimu. Maka sehebat apapun daya serang, daya gempur, daya gedor daripada serigala itu, mereka takluk pada kelembutan, kebaikan, kebenaran Yesus. Dan oleh sebab itu, ketika engkau melakukan kebaikan bagi kemuliaan Tuhan, tidak perlu kamu katakan audo najolo. Molo swado ngau dang jongjongon. Molo swado ngau dang merdalan gerejaon. Siapa bilang? Ajaran Kristus mengatakan, ketika engkau hidup, ketika engkau memiliki tenaga, ketika engkau mampu berbuat baik bagi kemuliaan Tuhan, maka yang engkau lakukan adalah semakin merendah hati dan berdoa. Bapa, terima kasih. Ketika aku masih hidup, kau berikan aku kesempatan untuk melakukan kebaikan bagi kemuliaan nama. Setuju? Benar? Iya, harus seperti itu. Maka ketika kita memberikan persembahan pun, kita nggak boleh mengatakan, "Ai holan hepeng do di gereja tahun." Ketika kita memberikan persembahan pun, kita tidak mengatakan, "Mak sianau do nombalga." Enggak. Karena itu semua adalah syukur kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya yakin dan percaya, selepas ini, buah dari perayaan ini adalah sukacita Paskah, sukacita kenaikan Yesus. Tidak berhenti, tidak selesai pada dirimu saja. Kau harus menularkannya kepada setiap orang, sehingga setiap orang boleh berkata, kemuliaan bagi Allah. Setiap jemaat HKBP Depok Timur yang ada di sini, ketika engkau menjadi saksi, engkau memberikan kebaikan di tengah-tengah gerejamu, engkau melayani di tengah-tengah gerejamu, engkau boleh berkata, kemuliaan. Bahasa kami kalau nganung-nganung. Semua sama-sama, 1, 2 ya. Apa untuk kita? Apa untuk kita? Damai. Itulah kejar. Kamu nggak perlu harus menonjolkan dirimu.
Kamu nggak perlu harus mengumbar apa yang kamu lakukan. Bukankah kwitansinya di atas semua kan? Tuhan mencatat. Jangan jadi toksit. Ya, jangan jadi toksit di gerejamu. Jangan jadi toksit di rumah tanggamu. Jangan jadi toksit di sekelilingmu. Hari ini hal-hal seperti itu selesaikan. Karena kenaikan Kristus, lihatlah, itu menjadi satu progres yang luar biasa. Apa itu? Yesus memberikan pengalaman rohani bagi para murid-murid dan sekaligus memberikan mandat. Pergilah, jadilah saksi bagiku. Bukan saksi verbal. Ya. Jadi kalau ada di antara kita yang suka seperti yang tadi, sejak sekarang bertobat. Karena apa? Karena nggak akan ada gunanya bagi kemuliaan Tuhan. Nggak ada gunanya. Persembahanmu itu pasti akan sia-sia. Yang benar adalah mari kita melakukan kemuliaan Tuhan sehingga kita menjadi pembawa damai. Ya. Dan di dalam perkataan Yesus hanya itu dikatakan, berbahagialah orang yang membawa damai. Tidak pernah dikatakan berbahagialah orang yang suka menyampaikan, memberitahukan kepada semua orang bahwa dia ketua Kurama 10 periode, ketua Punguan Ina 14 periode, ya kan? Nggak ada gunanya itu. Berbahagialah orang yang di dalam gerejanya suka memberikan seragam ke Punguan Ina, seragam ke Punguan Ama, seragam ke Sintuanya. Nggak ada gunanya. Karena apa? Kamu hanya mendapatkan perkataan, terima kasih ya. Wah, benar engkau orang baik. Selesai sampai di situ. Karena pada akhirnya itu akan sia-sia. Karena apapun yang kamu perbuat dalam setiap kehidupanmu, sepanjang itu masih untuk dunia ini, selesai di sini. Tapi ketika engkau melahirkan orang yang damai sejahtera, ketika orang melihat perkataanmu, ketika orang menyaksikan perbuatanmu, ketika orang menyaksikan bahwa engkau adalah seorang yang dengan penuh kerendahan hati memberikan pertolongan kepada yang kecil, memberikan pertolongan kepada orang yang susah, maka nama Tuhan dimuliakan. Dan mereka akan berkata, benarlah itu saksi Kristus. Jemaat HKBP Depok Timur. Sekali lagi saya sampaikan, semakin rendah hatilah. Semakin rendah hatilah. Dan lakukan tugas kita. Karena apa? Yesus naik ke surga. Dia menyediakan tempat bagimu. Dan dia datang kembali dengan Roh yang kudus. Sekarang zaman Roh Kudus. Jangan biarkan hatimu dipenuhi oleh roh yang lain. Biarlah Roh Kudus nanti menuntunmu. Dan minggu depan kita akan rayakan hari kenaikan, hari pencurahan Roh Kudus, yang memberikan ledakan luar biasa pada perjalanan kerohanian kita. Jangan biarkan sesuatu yang sangat fana menguasai imanmu. Tapi biarlah Roh Tuhan ada bersamamu. Dan Dia yang akan menuntunmu untuk melakukan kebaikan. Dan ketika engkau melakukannya dalam tuntunan Roh Kudus, di sanalah buah yang sesungguhnya yang dapat kita capai, kita rasakan dan kita nikmati, yaitu damai sejahtera. Damai sejahtera, kondisi yang tidak bisa diceritakan. Tapi damai sejahtera itu satu keadaan yang menyejukkan. Ya, di mana kita tidak takut dengan yang di samping kita, di mana kita tidak curiga dengan yang di kiri kanan kita,
di mana kita aman, nyaman bersama dengan Yesus. Itu sangat luar biasa itu. Nyanyian orang Kristen yang mengatakan, sonang di lambung Yesus. Jangan fals lah, Yesus, jangan gitu. Sonang, coba 1, 2 ya. Ulang. Saya rana baru dungo kita nakin. Itu harusnya semangat itu kan. Sonang 1, 2 ya. Sonang di lambung Yesus, sonang narotusi, unang hormatian, lau mandapoton. Cukup. Dijauh dutia monon. Kita harus senang datang kepada Yesus dan tidak takut. Karena apa? Karena memang kita akan menghadapi konsekuensi datang kepada Yesus. Kita akan menghadapi ungut-ungut, kita akan menghadapi tudingan-tudingan, kita akan menghadapi orang yang sombong, kita akan menghadapi orang yang angkuh, kita mungkin menghadapi jebakan, kita mungkin menghadapi berbagai macam sesuatu yang tidak mengenakan. Tetapi ketika kita bersama dengan Yesus, semuanya takluk. Dan di sana kita merasakan kebahagiaan sejati. Tetaplah semangat melayani Yesus. Tetaplah semangat berbuat kebaikan. Kenapa? Karena engkau sangat istimewa bagi Yesus. Karena engkau adalah orang-orang yang terberkati. Biarlah kebahagiaan surgawi ada bersamamu dan melingkupimu. Kami juga mau menyapa sahabat-sahabat kami yang kurang sehat, yang mungkin tidak bisa kami sebut satu persatu. Kala engkau beribadah di mana saja pun, yang bisa terhubung dengan kami live streaming. Apa kalau engkau dalam keadaan sakit, hari ini Tuhan ada bersama denganmu. Adukan, sampaikan kepada Yesus. Tuhan, aku mau menjadi saksimu. Dan berikan aku kekuatan, tahirkan aku. Engkau yang sedang berduka, yang baru-baru ini kehilangan orang-orang yang kau kasihi, dan Tuhan memanggil dia dari tengah-tengahmu, biarlah Kristus menghapus air matamu. Amin. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur karena Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk mengalami relasi yang lebih baik lagi bersama dengan Engkau. Kami sadar kadang kami menjadi toksik di tengah kumpulan kami. Kami sadar oleh karena kelemahan diri dan iman kami sering mengunggah apa yang sering kami buat kebaikan kepada sesama kami. Tetapi sesungguhnya itu tidak perlu Tuhan, karena kami harus dalam kerendahan hati berbuat kebaikan untuk kemuliaan nama-Mu, agar setiap orang yang ada di samping kiri kanan kami boleh merasakan damai sejahtera. Berkatilah jemaat-Mu ini, biarlah mereka mengalami pengalaman bersama dengan Engkau dan boleh menjadi saksi-Mu, tidak hanya secara verbal, tapi juga dalam setiap kehidupannya. Amin.